kalau misalnya kita melihat pada kehidupan kita aja sehari-hari ya, tindakan-tindakan yang bisa jadi tindakan-tindakan premanisme, bisa jadi, tidak selalu ya maksudnya. Jadi Jawa Barat ini kawasan industri yang paling besar. Setidaknya dalam 5 tahun terakhir, Jawa Barat itu selalu mendapatkan ranking pertama kondisi tindakan-tindakan premanisme. Apa tindakan-tindakan premanisme yang bisa dilakukan ketika pegawai lokal itu juga harus ada fee yang harus dibayarkan misalnya di erat relevansinya dengan isu premanisme ini ternyata ya Pak ya. Ya, walaupun ada berbagai faktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Akang Teteh, di kesempatan Ajib Podcast kali ini kita kedatangan salah satu bapak kaban tercinta kita di Pemprov Jabar. Nah, clue-nya saya mau bacakan dulu pantun buat Bapak dan Akang Teteh biar tahu ini kita akan bahas seputaran apa, isu apa gitu ya. Kasih cakap ya? Siap? Oke. Pak, izin pantun ya Pak ya. Pagi hari menanam kol. Cakep. Tumbuh subur di tanah mall. Cakep. Jaga persatuan itulah goal. Cakep. Bersama kita dan Bakes Bangpol. Nah, itu clue-nya ya Kang Teteh. Jadi kesempatan kali ini, episode Ajib kali ini kita akan membahas isu yang sedang happening, yang ada kaitannya eratnya dengan di Bakes Bangpol. Nah, di hadapan kita bersama, alhamdulillah kita sudah kedatangan Pak Kaban, Bapak Kepala Badan ya. Tapi bilih nate ada beberapa Akang Teteh yang apa itu Bakes Bangpol ya Pak? Nah, itu Bakes Bangpol itu adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Barat. Di kabupaten kota juga ada loh. Nah gitu. Dan di hadapan kita sudah ada Pak Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Pemprov Jabar, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Mijaya SHMSI. Bapak Wilujeng Sumping. Hatur nuhun. Welcome back sebetulnya wah. Ada orang BKD ini mas sebetulnya. Orang BKD gitu. Jadi beliau kembali ke rumahnya gitu ya. Bapak damang ya? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah pagi hari kita kedatangan tamu. Biasanya beliau di instansi-instansi sebelumnya itu padat merayap. Di sini juga padat merayap, tapi ada sedikit space yang alhamdulillah bisa menyempatkan ya beliau ke studio Ajib. Pak, izin. Iya. Tadi sebagaimana disampaikan Bakes Bangpol itu ya tadi sebetulnya di pemerintahan Pak Gubernur saat ini gitu ya, banyak isu yang memang dalam rangka berbenahnya Jawa Barat ya Pak ya. Dan itu pasti berbenahnya Pak Gubernur adalah berbenahnya Pemprov Jabar, dan dalam hal ini pasti juga berkenaan dengan setiap instansi yang terlibat di dalamnya beririsan. Dan tidak terkecuali di antaranya dengan Bakes Bangpol ini. Dan isu yang berkaitan dengan Bakes Bangpol di antaranya banyak hal sih sebetulnya mah gitu. Tapi yang sedang rada happening teh di antaranya isu premanisme gitu Pak ya. Tapi sebelum ke situ izin Pak Panawi bisa share dulu nih Pak, Bakes Bangpol itu sebetulnya seperti apa sih tugasnya gitu kan? Dan di dalamnya itu ada unsur-unsur atau bidang-bidang terkait untuk apa saja gitu Pak? Izin mangga Pak. Iya. Jadi kalau misalnya di Kes Bangpol sendiri secara struktur, kalau strukturnya hampir sama dengan yang lain, ada 4 bidang, ada 1 sekretaris, 1 kepala badan, dan 1 kasubag ya. Nah, kalau misalnya di dalam 4 bidang yang menangani, itu ada bidang politik dalam negeri terkait dengan ya urusan-urusan perpolitikan lah gitu ya. Itu ada di situ, termasuk misalnya kemarin gimana kita pilkada, kemudian ada yang PSU ya. Nah itu urusannya di bidang politik dalam negeri. Nah kemudian kalau misalnya
yang selanjutnya ada bidang ideologi wawasan kebangsaan. Jadi bagaimana penanaman ideologi, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya itu ada di situ. Jadi kalau misalnya kemarin ada sekolah kebangsaan, nah itu juga ada di situ. Kalau misalnya ada kan yang didengar masyarakat masuk ke barak, itu dia. Gitu ya, masuk ke barak. Padahal kita lebih penekanan kepada isu tentang bela negaranya, gitu. Nah, itu ada di situ, ada di bidangnya ya, bidang yang menangani itu. Bagaimana penanaman wawasan kebangsaan, bagaimana penanaman ideologi dan lain sebagainya itu semua di situ. Nah, kemudian ada lagi juga bidang kewaspadaan daerah. Nah, kalau ini fungsi intelijennya. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki beberapa personil yang memang sudah dilatih untuk memiliki fungsi sebagai intelijen lah gitu. Nah, itu juga ada di situ bagaimana mengantisipasi berbagai isu, mengantisipasi berbagai perkembangan daerah. Misalnya apa yang terjadi di Kota Banjar kemarin, apa yang terjadi di Subang, apa yang terjadi di mana-mana dan sebagainya. Kita terus potret, kita lihat, kemudian mana yang isunya bisa menjadi berkembang, mana isunya yang memang ini akan agak bertahan lama dan lain sebagainya. Nah, itu ada di bidang kewaspadaan. Nah, kemudian ada juga bidang yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu ada lagi yang juga di situ. Jadi, kalau misalnya berbicara tentang organisasi kemasyarakatan, LSM, kemudian terkait dengan yayasan dan lain sebagainya, itu ada di bidang yang ini gitu. Jadi ada 4 bidang itu. Nah, itu berbicara tentang fungsi-fungsi, tetapi dari semua fungsi itu kita menjadi satu keterkaitan. Artinya tidak memisahkan antara bidang ini, tapi tetap bagian team of team yang kalau misalnya kita sedang melakukan sesuatu, bekerja, itu juga kita bisa secara bersama-sama. Secara garis besar demikianlah gitu ya apa yang dilakukan di sini. Betul, Pak. Jadi sebetulnya tadi seperti Bapak sampaikan, tidak masing-masing, tidak kalau bahasa Jermannya mah ewang-ewangan gitu ya. Iya. Tapi ketika itu bahkan menyempurnakan ya Pak. Mungkin tadi betul. Di bidang tertentu butuh informasi keintelijenannya, mungkin saling melengkapi dan lain-lain gitu ya Pak. Nah, izin Pak. Nah, di antaranya tadi sudah mention yang sedang happening juga di antaranya barak militer gitu kan. Berarti selama ini juga Bakes Bangpol juga ada di depan ya dengan pihak Dinas Pendidikan itu untuk menyiapkan skema atau bagaimana berjalannya yang sudah ini barak militer di Jawa Barat ini Pak. Jadi tadi jangan kan itu kata mudah yang yang diterima oleh masyarakat ya masuk ke barak itu. Tapi konteksnya kita tidak di situ gitu. Kita lebih kepada sekolah kebangsaannya, lebih kepada bela negara dan lain sebagainya. Memang yang lebih mudah di telinga kan masuk ke barak, masuk ke barak militer gitu ya. Tapi tidak itu penekanannya ya. Nah, bagaimana fungsi Kesbangpol di situ? Nah, kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kalau putra-putrinya itu ada di Dinas Pendidikan. Jadi siswa-siswanya mana yang akan dididik, diberikan pemahaman lebih tentang wawasan kebangsaan, tentang bela negara, itu oleh Dinas Pendidikan. Termasuk pada pembiayaan untuk itu di Dinas Pendidikan. Nah, sekarang bagaimana fungsi Kesbangpol? Kami koordinasi selain dengan Dinas Pendidikan, kami komunikasikan juga dengan yang TNI-nya. Bagaimana kesiapan yang di TNI-nya, kemudian harus di mana dan lain sebagainya. Termasuk pola kerjasamanya. Nah, itu juga kami mencoba ikut memfasilitasi di situ. Tentunya dengan Biro Pemotda juga untuk
naskah kerjasamanya, tetapi untuk komunikasi, pendahuluan, untuk kerjasama dan lain sebagainya itu ada di kami. Nah kemudian kerjasama ini juga tidak hanya dengan TNI, juga dengan Polri. Nah Polri, bahkan kemarin dengan Polri kita ada 12 item yang menjadi concern bersama gitu antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kepolisian. Ada tentang premanisme salah satunya. Kemudian misalnya tentang odol. Odol itu over dimensi, kok saya jadi lupa ya. Nah jadi truk-truk yang muatannya berlebih. Iya. Nah truk-truk yang bermuatannya berlebih itu juga menjadi concern untuk sama-sama ditangani dengan kepolisian. Kemudian misalnya ada lagi tentang anak-anak di bawah umur yang berkendaraan bermotor misalnya ya. Kemudian kaitan dengan kesamsatan, kaitan dengan berbagai hal lah. Nah itu bareng-bareng kemudian kita buatkan, maka muncullah kerjasama dengan Polri. Nah ke depan kita masih ada kerjasama lagi. Kalau misalnya kemarin baru TNI-nya dengan darat, tapi kan dengan yang lain belum. Misalnya jadi sekarang baru dengan Polri juga. Nah yang lain belum. Nah ini kita terus lanjutkan kerjasamanya. Nah sekolah kebangsaan ini juga kita tidak berbicara hanya untuk siswa yang masih sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan siswa yang sudah tidak ikut sekolah, tidak bersekolah, katakanlah sudah lulus SMA, sudah lulus SMK, tapi dia misalnya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah kemudian ada beberapa tindakan yang memang harus dilakukan. Nah itu juga menjadi concern kita. Nah itu menjadi bahasan kita. Ini tindak lanjutnya akan seperti apa gitu. Nah jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita di Badan Kesbang. Gitu. Jadi kalau ditarik benang merahnya tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan, ujung-ujungnya tadi di satu isu adalah kesatuan bangsanya itu ya Pak ya, bela negara, lalu dan fungsi diantaranya Kesbangpol dalam mengkomunikasikan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait TNI, Polri, Dinas Pendidikan, dinas-dinas lain gitu Pak ya. Luar biasa. Pak izin, di antara isu-isu ya terlepas dari tadi ternyata ya pro kontra lah ya Pak ya. Di antara setiap satu kebijakan pasti ada yang for, against dan lain sebagainya gitu. Di antaranya mungkin isu tadi yang Bapak sampaikan sebetulnya kan lebih ke penekanan bela negaranya, tapi udah di frame atau stereotip dengan barak itu kan militarisasi gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu tapi ya berkembangnya dengan pro dan kontranya kan ternyata diantaranya juga yang menerima atau yang mendapatkan manfaat juga tidak terkecuali dari pihak siswanya yang dibina ya Pak ya, dari orang tuanya. Dan itu isu yang mungkin adalah sejauh ini. Tapi ada isu lain yang tadi mungkin sudah kami sampaikan nih, isu perihal premanisme. Bapak izin mau diangkat dulu nggak apa-apa? Nggak apa. Isu premanisme gimana? Isu premanisme ini tadi kan disampaikan, ini kan persis di tanggal 27 Maret dengan dikukuhnya kannya satu di antaranya beliau officially gitu ya Pak ya, di Kesbangpol itu adalah tanggal yang juga historical gitu untuk pembentukan Satgas Premanisme itu sendiri yang di Karawang itu ya Pak ya. Nah itu mungkin pasti ada sejarahnya gitu Pak. Kenapa sih gitu Pak Gubernur tuh sampai kayaknya tuh bergagasan luar biasa gitu ya untuk membentuk Satgas dan isu-isu premanisme ini untuk tadi ditertibkan gitu Pak. Ya, baik. Sekarang begini, kalau misalnya kita melihat pada kehidupan kita aja sehari-hari ya. Misalnya bagaimana kita katakanlah kalau menggunakan mobil, menggunakan motor di lampu merah, mungkin ada tindakan-tindakan yang bisa jadi tindakan-tindakan premanisme, bisa jadi, tidak selalu ya, maksudnya itu bisa jadi. Nah kemudian di pasar, di tempat-tempat parkir yang
bukan tempat parkir yang dikelola di mall yang gitu, bukan. Maksud saya di tempat-tempat di luaran dan lain sebagainya terbuka. Nah, itu kan dengan kasat mata kita selalu bisa melihat bagaimana ada tindakan-tindakan di situ. Kemudian kalau misalnya kita lihat kepada katakanlah misalnya lingkungan industri. Kalau misalnya lingkungan industri kita bisa lihat beberapa hal ya. Kalau misalnya di Jawa Barat secara data, di Jawa Barat ini kawasan industri paling banyak di Indonesia. Sekitar 50-an kawasan industri. Selanjutnya barulah ke Kepulauan Riau misalnya Batam yang gitu, itu pun hanya di 20-an sekian. Jadi Jawa Barat ini kawasan industri yang paling besar. Di luar kawasan industrinya itu juga banyak industri-industri yang secara mandiri, bukan yang dalam bentuk kawasan-kawasan gitu. Kemudian kalau misalnya ngelihat kepada industri lagi juga bagaimana misalnya investasi yang ada di Jawa Barat. Setidaknya dalam 5 tahun terakhir Jawa Barat itu selalu mendapatkan ranking pertama untuk investasi. Baik dari PMA atau PMDN-nya ya, baik modal asingnya ataupun modal dalam negerinya. Artinya baik dari luar maupun dari dalam itu memiliki minat untuk berinvestasi di Jawa Barat. Karena apa? Karena infrastrukturnya. Karena misalnya bandara itu kita ke Tanjung Priok juga ke Cengkareng juga mudah, kemudian pelabuhan ke Tanjung Priok juga mudah, sekarang ada juga yang di Patimban gitu ya. Jadi begitu dimudahkan kalau untuk urusan infrastruktur, jalan-jalan dan lain sebagainya itu dimudahkan. Nah, yang menjadi PR kita adalah kondisi tindakan-tindakan premanisme. Saya tidak melihat itu sebuah apakah organisasi kemasyarakatan dan lain-lain, tetapi yang penting adalah tindakan premanismenya. Baik yang dilakukan orang per orang, sekumpulan orang, atau bahkan bisa jadi organisasi gitu. Nah, inilah tindakan premanisme ini yang memang harus kita menjadi perhatian besar. Apa tindakan-tindakan premanisme yang bisa dilakukan yang saat ini bisa kita lihat dan bahkan mungkin terjadi. Sebagai contoh misalnya, pada saat pembebasan lahan, kalau misalnya industri ini butuh lahan, nah di proses pembebasan lahan juga ada tindakan seperti itu. Misalnya lahan yang tadinya nilainya berapa, mau dijual oleh masyarakatnya berapa, kemudian ada oknum-oknum tertentu yang meninggikan sehingga muncullah angka yang menjadi fantastis gitu. Nah, itu kan tidak baik untuk iklim investasi yang ada di Jawa Barat gitu. Nah, kemudian contoh yang lainnya, misalnya bebasnya lahannya sudah nih gitu ya. Kemudian perlu lagi untuk pematangan lahan. Nah, pematangan lahan mulai dengan pengurukannya atau ngambil tanahnya dan lain sebagainya. Di sini macam-macam. Ada yang kalau misalnya katakanlah satu truk itu X rupiah misalnya gitu. Kemudian ke pengusahanya dan lain sebagainya. Itu ada tindakan-tindakan memang yang juga tidak mendukung terhadap investasi yang ada di Jawa Barat. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung per bulan berapa rupiah satu katakanlah lewat kendaraan harus ada itu, atau bahkan misalnya dengan modus jual air mineral misalnya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau dihitung-hitung ternyata juga besar gitu kalau di situ. Nah, pematangan sudah selesai, kemudian masuklah kepada pembangunannya, misalnya bangun industrinya, bangun pabriknya. Nah, di pembangunan mulai juga dengan mulai dari pasirnya misalnya harus ini dan lain sebagainya. Jadi kadang perusahaan juga tidak mandiri secara utuh bisa langsung ini yang terbaiknya dari sini, ini ngambilnya ini dari sini dan lain-lain gitu ya. Tidak, ada tindakan-tindakan juga di situ gitu. Nah, kemudian bisa jadi setelah ini dibangun gitu ya, setelah selesai dibangun,
kemudian ada lagi penerimaan pegawai. Pada saat proses penerimaan pegawai, nah ini juga bisa lagi dengan rekrutmen pegawai harus melibatkan yang ini, gitu ya. Ada di situ dengan asumsi misalnya harus menggunakan pegawai lokal. Bagus, gitu, mengoptimalkan pegawai-pegawai lokal, tetapi menjadi tidak bagus ketika pegawai lokal itu juga harus ada fee yang harus dibayarkan misalnya di sini, gitu. Nah, ketika misalnya harus ke sini, kemudian ada yang tidak bisa, tidak mampu, akhirnya tetap juga ngambil dari luar yang memang mau gitu ya, memberikan ke sini. Dan ternyata ini kami juga mendapatkan laporan, ada juga yang dibentuknya malah penipuan, diiming-imingi mau masuk, tetapi ternyata tidak, gitu ya. Nah ini sekarang kita juga sudah masuk laporan seperti itu. Nah urusannya tidak selesai pada saat misalnya rekrutmen pegawai. Urusannya lanjut lagi pada saat sudah mulai beroperasi, bisa jadi siapa yang mengelola limbah dan lain-lain. Jadi maksudnya dari mulai pertama sampai kepada sebuah proses yang berkelanjutan, ini juga patut diantisipasi berbagai tindakan premanisme gitu. Nah ini yang harus kita sama-sama selesaikan. Jadi dari mulai awal sampai kepada sebuah proses produksi itu juga dimungkinkan terjadi tindakan-tindakan premanisme. Nah, kalau misalnya tindakan-tindakan ini dibiarkan, ya kan bisa gini. Kalau misalnya ini dibiarkan dari mulai kecil, makin besar, makin berkembang. Hari ini misalnya di kabupaten, katakanlah misalnya sebagai contoh saja ya, saya menyebut misalnya sebagai contoh. Katakanlah misalnya hari ini tindakan itu dilakukan di Karawang. Karena di Karawang sudah mulai punya modal, punya SDM, kemudian berkembanglah ke Bekasi, misalnya gitu ya. Sudah nambah lagi gitu, berkembanglah ke Subang misalnya, dan terus berkembang. Kalau misalnya ini berkembang, maka lebih sulit. Betul. Kalau misalnya kita ibarat pohon, kalau misalnya masih kecil, kita masih bisa lebih mudah gitu. Tapi ketika sudah besar, pasti dia sudah memiliki akar kuat dan lain-lain. Itu kan juga menjadi lebih sulit sebetulnya. Nah, itu satu. Karena kalau misalnya dengan itu jejaring semakin banyak, yang ketergantungan ke sini juga semakin banyak dan lain-lain gitu. Nah, ini pasti banyak yang berkepentingan juga di situ. Nah, dan menjadi hal yang lain yang diantisipasi, kalau misalnya ini terjadi semakin besar, maka investasi ke Jawa Barat tidak lagi menarik. Urusannya bukan tentang Jawa Barat, tetapi kalau misalnya masih beralihnya ke Jawa Tengah, masih beralihnya ke Jawa Timur, masih Indonesia. Gimana kalau misalnya beralihnya ke Vietnam, beralihnya ke negara-negara lain yang mungkin lebih mudah gitu loh. Tanah katakanlah bisa negara yang hadir atau masyarakat dengan mudah kalau misalnya dengan diperlukan oleh negara misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu pindah ke negara, yang rugi Indonesia gitu. Yang rugi juga masyarakat, yang rugi kita semua. Pertumbuhan ekonomi kita pasti terganggu. Nah, jadi oleh karena itu Pak Gubernur sangat concern ke hal yang seperti ini. Jadi beliau memberikan titik perhatian yang sangat besar agar di Jawa Barat ini aman, di Jawa Barat ini kondusif. Gitu. Nah, itu kaitannya misalnya dengan investasi. Hal yang lainnya yang memang harus menjadi perhatian kita, kalau misalnya tindakan-tindakan premanisme ini dianggap sesuatu yang mudah mendapatkan uang, hari ini kita melakukan tindakan, kemudian uang kita lebih mudah dapatkan, gitu. Nah, maka yang menjadi lebih bahaya bagi kita semua adalah bagaimana pola pikir generasi muda kita.
ketika kita membutuhkan petani-petani milenial, ketika kita membutuhkan penggerak-penggerak UMKM, ketika kita membutuhkan berbagai sektor generasi muda kitanya lebih berpikir mendingan jadi melakukan tindakan premanisme daripada masuk ke pertanian, daripada dia masuk ke UMKM, daripada masuk ke sektor-sektor yang lainnya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat atau dengan fungsi-fungsi yang lainnya gitu. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka pertumbuhan ekonomi kita bisa jadi lambat laun akan turun gitu. Nah, inilah yang menjadi concern kita. Jadi bukan tentang hanya tindakan ini, tapi berbagai efek dampak dari. Jadi kalau ini bisa lebih diminimalisir, maka hal positif yang bisa lebih dikembangkan gitu. Anak-anak muda kita bisa terjun ke pertanian, bisa terjun ke UMKM, bisa terjun kemanapun sesuai dengan potensi dirinya masing-masing, berkreasi dan lain sebagainya, sehingga mereka juga memiliki daya saing yang lebih kuat dibandingkan saat ini, misalnya lebih untuk ke tindakan-tindakan premanisme. Nah, ke depan ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus generasi muda kita harus lebih concern terhadap pembangunan, terhadap pengembangan wilayah yang ada di Jawa Barat gitu. Nah, inilah yang menjadi bagian kenapa kita menjadi fokus perhatian kita agar tindakan-tindakan premanisme ini, kalau memang harapannya tidak ada, tapi kalaupun ini setidaknya diminimalisir sampai ke sekecil-kecilnya gitu. Ternyata memang sekompleks itu ya Pak. Tadi Bapak highlight tidak lebih pada tindakan. Jadi mau itu perorangan, kelompok, atau bahkan di organisasi, itu penekanannya pada tindakannya, tapi ternyata tidak cukup hanya di tindakannya saja, karena ketika concern dengan tindakannya itu lebih jauh akan berdampak pada hal yang lebih kompleks gitu. Iya, betul. Dan mungkin kita juga pernah menyimak ya berita-berita isu-isu aktual yang menyampaikan bahwa beberapa investor akhirnya berpindah. Tadi kalau Bapak sampaikan tidak oke lah kalau masih di Indonesia gitu. Tapi beberapa misalnya investor besar luar biasa yang potensially bisa merangkul banyak lowongan pekerjaan gitu ya Pak ya, meminimalisir pengangguran, gagal lagi gitu, dan berpindah ke negara lain. Tidak hanya itu, mungkin yang lokal-lokal yang tadinya mau di Jawa Barat beralih ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain. Itu isu yang sering kita simak gitu kan di pemberitaan, dan ternyata itu sangat erat relevansinya dengan isu premanisme ini ternyata ya Pak ya. Ya, walaupun ada berbagai faktor yang lainnya gitu ya, tetapi maksud saya ini juga harus menjadi concern kita gitu, karena kalau misalnya ini kita biarkan, maka akan berdampak juga hal negatif banyak hal gitu. Jadi kayak bola salju itu ya. Jadi akan makin besar menggelindingnya gitu, dan kita akan semakin kesulitan. Pak, berarti kalau demikian ketika Pak Gubernur mencanangkan ada pembentukan Satgas premanisme, itu unsur apa saja gitu yang ada di dalamnya, dan sebenarnya tugas itu lebih ke seperti apa gitu, hal-hal apa yang sebenarnya dari semenjak katakanlah bulan Maret kemarin sampai berjalannya di saat ini gitu, bagaimana Satgas ini bekerja gitu Pak? Iya, kalau misalnya unsur-unsur yang terlibat itu ada beberapa unsur ya, dari pemerintah provinsi, dari kepolisian, dari TNI, kemudian Kominda dan lain-lain ya. Itu ada berbagai unsur yang terlibat ada di situ gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat kepada struktur organisasi yang ada di situ, itu ada pembinanya Forkopimda gitu ya, pengarahnya mulai kalau dari Pemprov itu ada Pak Sekda, dari Kejaksaan ada Pak Wakajati, kemudian
dari Kodam itu ada Kasdam, kemudian dari kepolisian itu ada Wakapolda misalnya gitu sebagai pembinanya. Nah kemudian ketuanya sendiri itu Dir Krimum, ya Dir Krimum, Polda Jabar, kemudian wakilnya dari Polda Metro gitu ya, Dir Krimum. Nah kemudian fungsi-fungsi yang lain itu ada. Nah kemudian sekretariat itu Pak Asisten Pemerintahan itu sebagai sekretariat, dan Kesbangpol anggota dari kesekretariatan tersebut gitu. Jadi sekretariatnya sendiri itu dari Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra. Nah kemudian satuan tugas yang ada di bawahnya itu sebetulnya ada 4 satuan ada 4 satuan tugas ya. Itu ada Satgas Pencegahan dan Komunikasi Publik. Nah, itu ada, kemudian ada intelijen, kemudian ada penindakan, kemudian ada rehabilitasi. Jadi si 4 satuan tugas ini yang melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan alhamdulillah sebetulnya struktur ini tidak besar, cukup ya. Dan ini juga banyak direplikasi di selain direplikasi di kabupaten kota, kemudian juga direplikasi di se-Indonesia. Jadi banyak pada saat pusat meminta semua provinsi, semua kabupaten kota memiliki satuan tugas pemberantasan premanisme, maka Jawa Barat menjadi rujukan untuk bagaimana strukturnya, pendanaan dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah ini menjadi rujukan di Indonesia gitu ya. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Nah, sementara kalau misalnya tadi bagaimana tindakan dan lain sebagainya. Jadi gini, tentunya kalau sesuai dengan kewenangannya kepolisian tetap melakukan tindakan-tindakan di lapangan. Ya. Jadi itu sudah menjadi tugas dan fungsi di kepolisian. Tapi bagaimana dengan kita? Kita bersama-sama. Jadi fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan, yang hadir, yang ada di dalam satuan tugas ini, misalnya intelijen. Intelijen itu tidak hanya, jadi intelijen itu dari berbagai unsur. Dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian TNI juga dari berbagai item lagi, termasuk imigrasi, keimigrasian, itu juga menjadi bagian untuk memberikan informasi-informasi yang ada di lapangan, gitu ya. Nah kemudian masyarakat bisa melaporkan, itu gitu. Nah melaporkannya itu sudah ada di Sapa Warga. Jadi ada di Sapa Warga. Jadi kalaupun misalnya itu tinggal unduh Sapa Warga, baik di App Store maupun di Play Store, bisa ngebuka tentang aduan warga. Nah untuk aduan warga kalau terkait dengan tindakan-tindakan premanisme itu pasti oleh kami. Nah kami nanti yang mengkoordinasikan, kami nanti yang menyampaikan ini tindakannya apakah dilakukan di katakanlah di Bogor, di Bekasi, atau misalnya di wilayah-wilayah katakanlah di Cirebon, Indramayu atau dimanapun. Nah itu nanti kami yang menyampaikan, menginformasikan, dan insya Allah kita pantau untuk berbagai tindakan yang ada di lapangannya. Kemudian yang selanjutnya juga bisa juga kalau sifatnya besar, sifatnya memang menjadi bagian concern kita bersama. Nah itu kita lakukan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama gitu. Nah ini kita juga bisa lakukan itu. Jadi kita bisa lakukan secara bersama-sama di lapangan. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya mereka yang katakanlah tadi kan kalau misalnya ada tindakan berarti bisa jadi, nah tindakan tergantung ya. Bisa dia katakanlah diproses tindakannya secara hukum gitu. Nah itu berproses bisa, atau misalnya kalau misalnya tindakan-tindakan itu masih bisa dalam bentuk bisa
diingatkan dan lain-lain. Bahkan kami sedang melakukan penyusunan. Jadi sekolah kebangsaan itu salah satunya. Ini dalam proses ya. Saya belum bisa memastikan bahwa ini akan jadi atau tidak. Tetapi salah satunya yang dari yang ini gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada siswa-siswa yang melakukan tindakan itu bisa dengan Disdik, kemudian dengan dengan Dodik Bela Negara, dengan bisa jadi nanti dengan kepolisian, bisa jadi dengan angkatan laut dan lain sebagainya. Nah, kalau ini bisa jadi kami kerjasama dengan dinas sosial, misalnya gitu ya. Nah, dinas sosial karena kan berbagai fungsinya ada di dinas sosial. Nah, tapi ini kan sebuah orkestrasi gitu loh. Jadi kita harus bareng-bareng. Jadi harmoninya tidak bisa dibangun oleh salah satu saja. Misalnya Kesbang saja tidak. Jadi fungsi-fungsi mana yang bisa bergerak kita terus lanjutkan pergerakan gitu. Kami sudah coba komunikasi dengan dinas sosial dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi tindakan bersama untuk kita juga lanjutkan. Nah, jadi pola rehabilitasinya juga terus bisa berjalan gitu. Kami juga kerjasama, maksudnya komunikasi dengan dinas tenaga kerja. Jadi bagaimana pelatihan-pelatihan gitu ya, bagaimana juga bisa dilakukan dan beberapa perangkat daerah yang lainnya supaya sekali lagi kami tidak berjalan sendiri gitu. Kalau tadi misalnya kita sempat di bahasan tadi misalnya Satpol PP gitu ya, tetap Satpol PP terlibat gitu untuk melakukan sama-sama tindakan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini bukan kerja dari Kesbangpol tetapi menjadi kerja bersama seluruhnya, dan tidak hanya pemerintah daerah, ini kerjasama semua tadi yang saya sampaikan. Bisa jadi TNI, kepolisian, Kominda, pemerintah daerahnya sendiri dan semua yang terlibat gitu. Berarti Pak, kalau begitu tadi disampaikan bahwa unsur ternyata dan bahkan ada struktur tersendiri dan yang melibatkan begitu banyak pihak gitu, tidak hanya Pemprov tapi juga tadi ada TNI, Polri dan Forkopimda dan lain-lain. Kewenangan yang berjalan pun berarti sesuai dengan yang melekat pada itu gitu ya. Karena tadi konsepnya orkestrasi tadi ya Pak ya. Berarti dengan demikian kalau misalnya di lapangan pun tadi Bapak sempat sampaikan, sudah disampaikan bahwa ketika di lapangan pun secara teknis di lapangan pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Polri misalnya, kepolisian untuk tadi kalau di lapangan kan biasanya ya itu tadi Pak ya, rentan di proyek-proyek atau apa itu biasanya itu berarti tugas kewenangan polisi diantaranya sudah melekat dan diantaranya juga berarti sebagai kepanjangan tangan dari bagian dari tim Satgas Premanisme itu. Mungkin seperti itu konsepnya ya Pak ya. Ya, tidak hanya sesuai dengan tugas dan fungsinya saja. Jadi tugas dan fungsinya tetap berjalan. Nah, kemudian nanti kemudian kami juga melihat berbagai perkembangan yang ada di lapangan. Jadi misalnya gini, ada informasi intelijen yang masuk terkait dengan kerawanan-kerawanan di daerah tertentu. Kemudian dikaji bersama, baik yang di kepolisian, TNI dengan kaminya, kaji bersama. Kemudian kalau misalnya dimungkinkan kita harus turun bersama, kita turun bersama gitu. Jadi maksud saya, selain dari tugas dan fungsi yang terus berjalan, kemudian kita juga lakukan tindakan bersama-bersama di area-area tertentu gitu. Kemudian yang lainnya juga tadi, aduan warga. Ini juga aduan warga, kita masuk, kita sampaikan. Nah, kemudian kita pantau terus gitu perkembangannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini menjadi kerja bersama-sama nih gitu ya. Nah, kita baru tadi 27 Maret gitu ya, masih prosesnya tuh masih masih langkahnya masih banyak yang tersendat, langkahnya yang masih belum bisa optimal dan lain sebagainya. Pasti kita juga memerlukan berbagai kritik, saran, perbaikan sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangannya. Betul. Nah, itu kami juga sangat terbuka, kami sangat memahami bahwa hari ini juga kami belum bisa optimal melaksanakan, tetapi
dari ketidakoptimalan itu kita coba terus perbaiki. Betul gitu. Pak. Tadi juga disampaikan ternyata peran warga atau masyarakat pada umumnya pun begitu besar. Tadi diantaranya dengan tadi konsep melaporkan atau menyampaikan aduan, dan aduan itu juga difasilitasi. Sudah ada nih khusus untuk Jabar ya Pak ya. Sebenarnya udah rilis lama ya Sapa Warga gitu. Dan itu aplikasi atau platform yang tadi bisa diunduh di mobile phone-nya, di HP gadget Bapak Ibu gitu. Itu bisa dioptimalkan ya Pak ya. Jadi hal-hal yang sifatnya aduan, hal-hal yang kan hari gini ya Pak ya, segala sesuatu didukung teknologi dengan kemudahannya masing-masing gitu. Kalau misalnya Akang Teteh atau warga yang merasa ada hal yang perlu disampaikan nih, isu-isu tertentu di daerah manapun gitu, bisa mengakses melalui Sapa Warga. Aduan-aduannya nanti pasti akan sampai ke timnya Satgas Premanisme ini diantaranya gitu ya Pak ya. Nah izin Pak, lalu tadi disampaikan kewenangan tadi sudah, selain tugas fungsinya juga memang tadi melekat juga dengan Satgasnya itu sendiri gitu. Seluruh pihak bergerak, berorkestrasi. Dan menariknya tidak hanya dari segi preventif gitu ya, menjaga agar itu tidak, tadi Bapak sampaikan, biar tidak berkembang nih. Anak muda kita pemikirannya lebih luas, tidak hanya shortcut untuk ya udah gampangnya biar cari uang gitu kan ya Pak ya. Tapi bisa berkembang dengan potensinya masing-masing tadi Bapak sampaikan. Tapi menariknya juga dari segi preventif berjalan, tapi rehabilitasinya juga luar biasa berjalan. Ini sudah menggandeng Bapak, maksudnya tim ini juga sudah menggandeng dengan dinas-dinas terkait, diantaranya Dinsos dan Disnaker Trans gitu ya Pak ya. Disalurkan nanti kan ya Pak ya, sesuai dengan potensi-potensinya. Setelah di Dinsos mungkin nanti akan ada treatment khusus, nanti ada lagi solusi untuk karena mungkin isu premanisme ini juga mungkin erat kaitannya dengan kemiskinan mungkin ya Pak ya, dengan pengangguran. Terkait dengan ekonomi lah di antaranya perekonomian, pengangguran, mungkin itu ada relevansinya mungkin ya Pak ya di situ. Jadi gini, apa yang kita coba sama-sama bisa lakukan ya. Saya mau mulai misalnya dari gini. Dinas pendidikan ya, ini karena kan memulainya dari anak-anak yang misalnya anak-anak SMK, SMA yang tidak melanjutkan, kemudian peluangnya sebetulnya selain melanjutkan kan bisa berusaha, bisa juga bekerja ya. Nah sekarang bagaimana untuk yang mereka yang mau bekerja? Saya ambil contoh misalnya yang di jadi gini, saya agak ulang sedikit. Pola yang dilakukan sekarang oleh Dinas Pendidikan mencoba memperhatikan apa yang akan direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Katakanlah pengembangan wilayah ini di area Rebana gitu ya. Nah ketika pengembangan di area Rebana, kira-kira apa saja yang akan hadir di area rebana tersebut. Nah, ketika akan hadir di area rebana tersebut, maka pendidikan pun itu mengarah ke rencana pengembangan wilayah yang ada di sana. Jadi, bagaimana jurusan keahlian-keahlian itu dibuka di sekolah-sekolah, misalnya itu lebih dimudahkan di situ, dan keahlian-keahlian yang sebetulnya sudah jenuh itu kita hentikan, gitu ya. Jadi yang jenuh-jenuh kita hentikan, kemudian mendorong ke kira-kira yang sesuai dengan rencana pengembangan wilayah. Tidak cukup di situ, tetapi juga kita akan sesuaikan dengan rencana yang dibuatkan para investor ketika masuk ke Jawa Barat. Kalau boleh misalnya saya menyebut ini BYD misalnya gitu ya. Nah, itu mereka merencanakan antara 16 sampai 18 ribu orang akan hadir, kemudian spesifikasi pekerjaannya apa saja dan lain sebagainya. Nah, kita mulai masuk ke situ tidak hanya untuk menyiapkan anak-anak ini dengan pengembangan karakternya, maksudnya karakter industri kan juga harus kita siapkan ya gitu. Nah, kemudian juga menyiapkan keahlian mereka untuk bisa pada saat ini dibuka lowongan pekerjaan ini, mereka juga sudah siap. Termasuk kepada persiapan untuk kalau misalnya yang dibutuhkannya adalah bahasa kesehariannya, misalnya ada perintah-perintah dalam bentuk misalnya bahasa Cina atau bahasa Inggris gitu ya. Nah, berarti kan
kita juga harus menyiapkan anak-anak ini untuk kursus singkatnya gitu, untuk bahasa-bahasa keseharian gitu. Nah ini disiapkan gitu. Nah disiapkan sehingga ketika ada lowongan pekerjaan itu yang orang-orang terdekat di situ itu bisa menjadi berpotensi untuk lebih diterima gitu. Karena tadi gitu ya, sudah kita coba dekatkan, sudah kita arahkan gitu. Nah, ketika lowongan ini banyak, kalau kita sudah siapkan, maka tadi pengangguran bisa lebih terserap, ekonomi bertumbuh dan selanjutnya gitu ya. Jadi kan itu efeknya ketika bekerja pasti konsumsi ya, maksudnya belanja dan lain sebagainya gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Dan dari situ kalau misalnya perlu makan, berarti berapa banyak rantaian makanan. Perlu beli baju, berapa rantaian untuk pakaian dan lain-lain gitu. Nah, ini akan semakin terus terdampak. Nah, yang menjadi ini, andai misalnya peluangnya ada di Jawa Barat, tetapi kalau misalnya kita tidak menyiapkan, ini menjadi tidak bisa masuk ke wilayah industri tersebut, maka inilah ada yang misalnya dari luar potensial masuk ke sini. Nah sekarang yang masyarakat di sini berarti tadi pengangguran efeknya terhadap apa? Terhadap kemiskinan, terhadap berbagai hal ya, yang tidak support terhadap sini. Khawatirnya juga berakibat lagi kepada premanisme. Karena dia tidak bisa masuk, maka jadilah dia melakukan tindakan-tindakan premanisme gitu. Nah jadi kalau misalnya kita bisa menyiapkan ini, mudah-mudahan ini juga bisa meminimalisir. Betul. Kenapa misalnya kita tidak hanya di Snaker, bisa jadi DP3 AKB dan lain sebagainya juga bisa berperan gitu untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan tidak hanya di Snaker, bisa di Indak, bisa di UMKM dan lain sebagainya. Jadi maksud saya ini menjadi kerja bareng ini supaya tindakan premanisme ini tidak hanya bisa kita redam di posisi pada saat sudah dihilir gitu loh. Ya, gitu. Jadi kalau mungkin menganalogikannya gini. Kalau pemadam kebakaran itu kan kalau sudah terjadinya kebakaran. Betul. Nah, kalau tindakan premanisme ini seolah seperti hanya pemadam kebakaran gitu loh. Kami mencoba menghentikan ini gitu. Tapi potensi kebakaran ya, potensi tindakan premanisme atau setelah terjadinya kebakaran kita selesaikan, itu kan harus menjadi pemikiran lain. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar posisi di sini, bukan hanya posisi sebagai pemadam kebakaran, tapi posisi sebelum, kemudian yang sesudahnya juga harus menjadi pemikiran bersama, harus menjadi tindakan bersama. Gitu. Nah itu juga maksud saya kenapa pelibatannya, kalau untuk tindakan premanisme sendiri, iya ini timnya ada, tetapi supaya tidak terjadi atau kalau juga sudah terjadi, tetap ini juga menjadi kerja bareng kita semua. Gitu. Dan itu sudah mulai berjalan gitu ya Pak ya? Sudah berjalan gitu. Jadi tadi betul, jadi komprehensif lah gitu. Tidak hanya, tadi Bapak sampaikan tidak hanya pemadam kebakaran, kalau udah terjadi gitu ya. Tapi setelah itu api berhenti, lantas apa gitu kan ya Pak ya? Betul. Dan agar tidak terjadi kebakaran, lantas apa gitu strategi dan lain-lain. Betul Pak, itu orkestrasi luar biasa ya Pak ya? Melibatkan seluruh unsur gitu. Nah mungkin tadi kalau misalnya keterlibatan warga atau masyarakat dalam hal mengorkestrasi ini, apakah? Baik, gini, masyarakat ya ini sangat diperlukan dukungannya ya. Kalau tadi Teruli bilang ini warga bisa melaporkan, itu betul. Ya jangan takut dan lain sebagainya. Silakan disampaikan, diinformasikan, dilaporkan kepada kami. Tapi juga ini masyarakat secara keseluruhan kan harus menjadi gini. Kita semua, kita orang tua nih, ya juga harus belajar tentang misalnya psikologi anak, bagaimana mendidik anak dengan baik.
bagaimana bisa mengarahkan potensinya apa dan lain sebagainya. Nah, ini bagian juga dari kita semua, dari keluarga-keluarga terkecil kita untuk mulai dari lingkungan paling terkecilnya gitu. Jadi jangan sampai karena kita tidak memahami bagaimana psikologi anak, pertumbuhan anak, ya. Kan pertumbuhan anak itu secara emosi dan lain sebagainya terus bertumbuh terus gitu ya. Ini menjadi penting gitu buat kita. Jadi setiap keluarga kalau misalnya kita di lingkungannya masing-masing sudah memahami bagaimana pola mendidik, sehingga kenapa pada saat kemarin kita melakukan pendidikan bela negara yang untuk yang putra-putri kita yang di SMA SMK itu ditambahkan juga pendidikan parentingnya buat orang tua, karena ini menjadi penting. Jangan sampai kita sudah lakukan pendidikan untuk anaknya tapi orang tua kurang memahami bagaimana melanjutkannya gitu. Makanya yang kemarin yang 273 orang itu juga orang tuanya ada parentingnya gitu. Oh, begitu ya, Pak? Ya. Nah, ini belum terekspos nih, Pak. Harus tahu nih. Ya, nah itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, memang itu bukan wilayah secara langsung Kesbang untuk parentingnya, tetapi maksud saya ini kan menjadi penting. Betul. Jadi orang tua diajarkan atau diingatkan kembali lah gitu ya, mungkin lebih tepatnya itu ya, diingatkan kembali bahwa ini pertumbuhan emosi, pertumbuhan anak, kebutuhan anak apa, butuh perhatian, butuh apa, bukan hanya teguran misalnya gitu. Nah itu kan perlu gitu. Nah parenting ini menjadi penting bagi kita masyarakat, keluarga, dari pendidikan, dari keluarga-keluarga terkecil kita. Nah jadi kalau misalnya tadi aduan, betul itu penting gitu ya, karena kita bisa tahu ada di mana dan lain sebagainya. Tetapi juga mari kita cegah semua ini dari mulai yang paling kecil di keluarga kita masing-masing gitu loh. Nah kalau misalnya ini sudah mulai tercegah gitu, nah jadi bebannya menjadi beban bersama. Bukan hanya lagi pada saat terjadi di lapangan ada tawuran dan lain-lain gitu loh. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab aparatur misalnya kepolisian atau TNI dan lain-lain, tetapi mari kita menjadi bagian tanggung jawab bersama gitu. Nah, itu juga menjadi penting. Betul. Nah, kemudian yang lainnya juga menjadi penting adalah bagaimana saling mengingatkan. Kalau misalnya tidak bisa saling mengingatkan, setidaknya kita jangan berlaku tidak baik gitu. Nah, itu dia. Gitu ya. Jadi itu juga menjadi penting. Kalau bisa saling mengingatkan, kita saling perhatian terhadap lingkungan kita gitu. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya juga bagi tentunya yang misalnya beruntung memiliki perekonomian yang lebih tinggi dan lain-lain yang masih memungkinkan membuka peluang-peluang pekerjaan gitu ya. Nah itu juga lingkungan-lingkungan itu menjadi penting gitu. Jadi sekali lagi fungsi-fungsi yang ada di masyarakat sebagai apapun kita, mari kita beri dukungan gitu ya untuk yang terbaik. Nah, kalaupun misalnya ada banyak kekurangan-kekurangan dari pemerintah, ada banyak hal yang memang kalau seperti hanya pemain bola. Pemain bola itu kan capek di lapangan gitu ya. Tapi mungkin yang lebih banyak melihat adalah yang penonton, bukan penonton lah ya, yang maksudnya tuh yang memang melihatnya di luar lapangan, kekurangannya apa, harusnya bagaimana dan lain sebagainya. Betul. Bahkan bisa jadi dalam waktu yang sepersekian detik dan lain sebagainya. Kalau pemain bola kan maksudnya dia harus memutuskan dalam waktu yang cepat gitu ya.
Padahal mungkin pada saat kita tenang, oh harusnya bukan begitu, harusnya dibawa dulu baru gitu ya. Tapi kan dia berpikirnya harus cepat. Nah, orang-orang di lapangan kan dia harus ada isu, ada pergerakan, ada apa harus kita segera selesaikan dan lain sebagainya. Nah, perlu masukan-masukan gitu. Oh, ini yang harusnya terus dilakukan. Oh, ini yang harus diperbaiki, ini yang dikurangi, ini apa. Nah, itu juga menjadi penting masukan-masukan dari masyarakat kepada kami sehingga memang kita bisa lebih terarah lagi. Jadi kalau hari ini kita masih kurang, ke depan mungkin bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi begitu pentingnya ya Akang Teteh warga nih Jabar, tidak hanya di Jabar gitu ya pada umumnya tadi karena sudah ternyata ini isu nasional ya Pak ya, yang turun. Dan diantaranya Jabar yang menginisiasi gitu kan, alhamdulillah. Pak, dalam perjalanannya yang baru 3 bulan ini dari perjalanan ditetapkan dan sampai berjalan 3 bulan kurang. 3 bulan kurang ya. Belum tahu. Ini ada tantangan tersendiri nggak Pak? Ada cerita apa gitu di balik untuk menjalankan ini running tuh seperti apa? Tadi walaupun tadi Bapak sampaikan kita harus berproses, ada kurang lebihnya harus kita perbaiki dan lain-lain gitu dengan saran dan hal apapun. Tapi mungkin dalam perjalanannya ada tantangan tersendiri atau apa hal yang nampaknya ini perlu ekstra ikhtiar gitu, ekstra effort gitu dengan tadi walaupun dengan tadi konsep orkestrasi yang ada juga. Ya. Sebelum itu saya sih mengaturkan terima kasih dulu ya kepada semua pihak. Terima kasih juga kepada Satgas ini ya, Satgas Penanganan Pemberantasan Premanisme ini karena sudah bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, melakukan berbagai hal, baik misalnya di komunikasi, di intelijen, kemudian di penindakan ataupun di rehabilitasi, karena semuanya juga terus melaksanakan pekerjaannya. Nah sekarang yang menjadi tantangan ke depannya, yang pertama adalah konsistensi. Itu tantangan besar ya. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan ini kemudian pada akhirnya nanti berkurang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tetap harus terus konsisten. Itu tantangan kita gitu, konsistensi. Kemudian yang kedua tantangan kita adalah sinergi gitu. Nah, sinergi kita juga ini menjadi bagian yang harus terus kita rawat terus gitu ya. Betul. Karena ini sekali lagi kita tidak hanya tentang Kesbang, tidak hanya tentang pemerintah daerah, tidak hanya tentang kepolisian, tidak hanya dengan TNI, tapi menjadi kerja yang harus menjadi satu ritme yang sama gitu. Betul. Nah, ini juga sinergi menjadi tantangan kita. Nah, kalau misalnya hal-hal yang lain, hal-hal teknis dan lain-lain, pasti setiap pelaksanaan pekerjaan pasti ada hal-hal yang teknis yang memang harus kita selesaikan lah gitu. Tapi selama ini sih insya Allah semua kita bisa melakukan, semuanya bisa berjalan. Mudah-mudahan sekali lagi ke depan bisa lebih optimal, lebih baik lagi. Terakhir Pak, harapannya kedua terakhir. Harapan jangka panjang sebetulnya apa nih Pak? Dari yang sudah berjalan, disusun dan belum 3 bulan sih gitu. Tapi pasti ada harapan-harapan dengan tadi tantangan-tantangan yang sudah Bapak sampaikan juga. Kalau harapannya ya, pertama dari sisi tim Satgasnya sendiri, kita sekarang alhamdulillah di Jawa Barat 27 kabupaten kota sudah terbentuk, provinsi sudah terbentuk. Nah ini mudah-mudahan dari 28 Satgas yang ada di Jawa Barat ini bisa berjalan secara optimal. Amin. Karena bisa jadi di lapangan ada beberapa kendala-kendala, baik misalnya kendala biaya ataupun misalnya kendala-kendala yang lainnya ya. Nah, yang pertama dari sisi Satgasnya mudah-mudahan itu bisa berjalan secara optimal. Kemudian harapannya juga kita terus berkesinambungan, berkelanjutan ya.
ini terus bisa dilakukan sehingga pada akhirnya masyarakat sangat merasakan hasil dari berbagai hal yang telah dilakukan. Artinya kondusivitas, keamanan, kemudian pertumbuhan ekonomi tadi Pak ya? Ekonomi gitu, itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan hari ini bisa jadi tidak dirasakan secara langsung. Ada mungkin yang bisa dirasakan secara langsung, ada juga yang prosesnya memang terlihat lambat dan memang baru dirasakan di waktu-waktu berikutnya, betul. Nah, itu juga menjadi harapan kita bisa langsung baik yang saat ini ataupun ke depan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dan pada akhirnya nanti juga kita berharap ketika Jawa Barat ini lebih aman, lebih kondusif, kemudian investasi lebih berkembang lagi, orang mau berinvestasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, artinya adalah pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, maka diharapkannya juga kesejahteraan juga menjadi lebih meningkat. Jadi masyarakat Jawa Barat bisa lebih. Jadi secara ini kan terus berkelanjutan. Nah, sekali lagi kita tidak bisa seperti halnya makan cabai yang hari ini dimakan langsung terasa gitu ya pedasnya. Tetapi juga ada sebuah proses yang mungkin dirasakan sekarang langsung, mungkin kalau misalnya ada tindakan, ada yang langsung dirasakan, tetapi juga ada yang memang secara dalam jangka waktu yang lebih lama. Betul. Pak, terakhir nih betulan. Ada pesan mungkin untuk Akang Teteh atau warga Jabar yang berkaitan dengan isu-isu yang hari ini kita bahas, Pak? Ya. Harapannya kepada Akang Teteh, kepada siapapun, Bapak Ibu yang khususnya yang ada di Jawa Barat, mari kita bersama-sama menangani berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat ini secara bersama-sama, sesuai dengan tugas dan fungsi, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan apapun yang dimiliki oleh potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga semua hal permasalahan yang ada di Jawa Barat bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Tidak hanya dari unsur pemerintah, TNI, Polri, tapi seluruh warga melakukan secara bersama-sama. Tidak hanya untuk perlakuan-perlakuan terhadap tindakan premanisme, tetapi juga untuk berbagai hal yang lainnya. Sehingga berbagai kebaikan yang dilakukan oleh Akang Teteh, Bapak Ibu semua, itu bisa berakibat positif terhadap pembangunan yang ada di Jawa Barat. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Hatur ya sudah berkenan berbagi, dan ini ada orang-orang tercintanya Bapak Hadi. Dan khusus dari Disney kami undang. Terima kasih. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-17 ya. Ini khususan Pak Bedo Desa dari Disney. Ini hatur nuhun. Makanya untuk hari ini saya spesial untuk acaranya Teh Ruli. Dan maafkan mengucapkan teman-teman juga. Ini udah disetting kok Pak. Ini beliau juga akan jadi narsum. Dia reunian dengan Bapak. Ada Bapak lah tadi sampai di sekolah belum. Pulang mah bebas. Enggak, turun. Ini closing belum loh. Oke, lanjut ya. Aduh, Bapak, terima kasih banyak ya. Sama-sama, ini luar biasa ya. pencerahan ini untuk kami, dan ternyata banyak isu yang baru
tersampaikan di sini gitu, terspill oleh beliau di antaranya tadi dengan parenting dan lain-lain. Dan kita akan lanjut nanti isunya dengan teman-teman dari Disdik Jabar gitu yang relevansinya pasti masih ada erat kaitannya dengan itu. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, follow sosmednya BKD dan Bakes Bangpol Jabar. Akang Teteh, sampai jumpa lagi di Ajib-Ajib episode berikutnya. Ajib-Ajib ASN Jabar ikut bicara.